Kemudian gadis itu digantung dan disiksa sedemikian rupa, dan mereka juga melakukan kekerasan seksual yang menjijikan kepada gadis tersebut. Kalian tahu kan boneka Ernie yang kayak gini yang tadi aku bilang? Tiba-tiba boneka ini tuh kayak apa ya, bersuara. Dia bersuara kayak gini. I feel great. I feel great. I feel great. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan seperti biasa kita ketemu di Jumat malam ini. Kali ini aku bakal bawain sebuah cerita horor yang terjadi di sebuah apartemen yang dialami oleh seorang ibu tunggal bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun. Yang membuatnya mengetahui tentang rentetan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan berhubungan dengan apartemen yang sedang ia tinggali. So, gimana sih cerita lengkapnya tentang apartemen ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Jodie Foster, seorang ibu tunggal berusia 33 tahun, memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen di Chico, California bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun bernama Hannah. Ia akan tinggal di apartemen Walnut Garden nomor 14 yang lokasi tepatnya berada di Parmack Road, Chico, California. Ia memutuskan tinggal di apartemen ini karena ada beberapa fasilitas di apartemen ini seperti kolam renang dan juga taman. Selain itu, lingkungan dari apartemen ini dirasa cukup baik untuk perkembangan anaknya. Ia mulai pindah ke apartemen ini pada 31 Januari tahun 2000. Entah kenapa pertama kali ia pindah di apartemen ini, Jodie ini sudah merasa tidak tenang. Hawa dari apartemen ini nampak suram dan dia juga mencium bau aneh yang tercium seperti bau bahan kimia. Tapi pada saat itu Jodie ini masih positive thinking dan dia berpikir bahwa itu adalah bau karpet. Sayangnya hal janggal mulai terjadi ketika Jodie pindah ke apartemen tersebut. Dan bisa dibilang Jodie dan juga anaknya Hannah ini cukup sensitif dengan yang kayak gitu-gituan. Tahu kan maksudnya ya? Hal tak lazim pertama yang dialami adalah sepatu anaknya Hannah yang kerap berpindah tempat dan berada di atas ranjang. Jadi anak dari Jodie ini atau Hannah memiliki sepasang sepatu berwarna merah. Nah, sepatu ini tuh ditaruh di sebuah rak sepatu di dekat pintu keluar. Kenapa ditaruh di situ ya? Biasanya biar gampang kan, misal mau makai kan tinggal makai ada di situ. Tapi pada suatu hari ketika Hannah ini ingin menggunakan sepatu tersebut tidak ada di tempatnya atau tidak ada di rak sepatu tadi. Ketika mereka mencari sepatu tersebut ternyata berada di tengah ranjang mereka. Namun Jodie maupun Hannah tidak merasa memindahkan sepatu tersebut. Awalnya Jodie ini nggak merasa bahwa ini tuh sesuatu yang aneh, sampai sepatu ini terus berpindah setiap harinya. Lalu di pagi hari Jodie ini juga sering menemukan botol garam dan juga botol merica yang berada di ujung meja makan mereka. Jadi biasanya botol garam dan botol mericanya ini ditaruh di tengah sama Jodie. Tapi ketika di pagi hari ia bangun, ia menemukan kedua botol itu berada di pinggiran dari meja tersebut. Dan entah kenapa sejak ia tinggal di apartemen tersebut, Jodie ini sering bermimpi aneh. Mimpinya seperti ini, jadi ia seperti melihat seorang gadis yang sedang berjalan di jalanan Chico, di mana di mimpi itu ia juga melihat sepasang kekasih yang sedang berada di sebuah mobil berwarna biru atau ya kelabu kayak gitu. Lalu pasangan ini menawarkan tumpangan kepada wanita tersebut. Namun tiba-tiba laki-laki dari pasangan itu menutup mulut gadis tersebut dengan sesuatu yang membuat gadis itu jatuh pingsan. Lalu gadis itu dibawa ke sebuah rubanah, di mana di rubanah itu terdapat banyak kail. Kemudian gadis itu digantung dan disiksa sedemikian rupa, dan mereka juga melakukan kekerasan seksual yang menjijikan kepada gadis tersebut. Mimpi ini terus berulang hingga membuat Jodie merasa trauma. Ada juga hal janggal yang terjadi dengan Hannah. Jadi pada suatu hari Hannah ini sedang bermain sendirian di kamar ketika tiba-tiba ia menyapa seseorang seperti "Hai" kayak gitu. Nah, Jodie kan tanya ke anaknya ya, mungkin ada yang lewat di jendela atau gimana, karena di kamar tersebut tuh ada jendelanya kayak gitu. Tapi kalian tahu Hannah ini bilang kayak gimana? Dia menunjuk ke tengah ranjang dan bilang ia sedang menyapa gadis tersebut.
Gadis tersebut berbaju putih dan Hana ini biasa memanggilnya My Liz. Nah, pernah suatu malam ketika Jody dan Hana ini pulang dari makan malam di luar, mereka menemukan kondisi dari apartemennya ini sangat aneh. Jadi ganggang telepon gantung tuh yang kayak gini nih, yang ada di ruang tengah berada di kamar tidur belakang. Lalu mainan-mainan dari Hana ini tertumpuk, di mana pada tumpukan paling atas itu terdapat boneka Arnie. Jadi boneka Arnie itu boneka yang bisa bicara kayak gitu. Tahu kan model-model boneka yang kalau ditarik atau dipencet tuh bisa ngomong lah. Boneka Arnie itu modelnya kayak gitu. Boneka Arnie ini ada di tumpukan paling atas dan ada sesuatu yang menjerat leher boneka tersebut. Karena takut, Jody ini langsung menarik tangan anaknya, membawanya keluar dan menelpon polisi. Tapi ya seperti biasa ya, kalau kasus-kasus kayak gini kan ya polisi mau ngapain, mau nanganin kayak gimana, jadinya ya cuman ditenangin sama polisi itu. Sebulan kemudian, tepatnya di bulan Februari tahun 2000, kejadian paling epik pun terjadi. Jadi pada saat itu Jody ini terbangun di tengah malam karena mendengar suara TV yang menyala. Tapi TV-nya tuh nggak kayak yang TV menyala biasa aja kayak gitu, tapi TV yang kayak udah nggak ada programnya, jadi cuman kemeresek kayak gitu. Nah, pada saat itu Jody ini mengecek ke ruang TV. Dan ketika ia mengecek ke ruang TV ini, tiba-tiba pintu dari lemari dan juga ruang penyimpanan ini pada kebuka sendiri. Kompornya tiba-tiba menyala dan ini nih yang paling epic. Kalian tahu kan boneka Ernie yang kayak gini yang tadi aku bilang? Tiba-tiba boneka ini tuh kayak apa ya, bersuara. Dia bersuara kayak gini. I feel great. I feel great. I feel great. Dan itu kayak keulang terus kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu tuh mikir kalau boneka Ernie ini tuh udah habis baterainya, jadi error. Akhirnya sama Jody baterainya itu dicopot. Tapi kalian tahu, ketika Jody ini nyopot boneka tersebut, nyopot baterainya maksudnya, ketika Jody ini nyopot baterai dari boneka tersebut, boneka ini tetap bersuara. Jadi boneka ini tetap bersuara, I feel great, I feel great, I feel great. Mana kemarin kita bahas boneka arwah, ini kok ada boneka-bonekanya juga, ya ampun. Karena panik, Jody ini langsung bawa anaknya lari keluar rumah ke tempat tetangganya yang juga merupakan manajer kompleks. Nah, pada saat itu tetangganya yang dengar cerita dari Jody, yang lihat ya Jody kondisinya panik, nangis-nangis bawa anaknya malam-malam kayak gitu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengecek ke apartemen Jody, membawa anjing pudelnya. Dan ketika mereka sampai di apartemen Jody ini, anjing pudel dari tetangga Jody ini terus-terusan menggonggong. Dan tiba-tiba entah kenapa ya, kabel-kabel lampu tuh pada gerak sendiri, pada berputar-putar sendiri kayak gitu. Pokoknya kondisi malam itu tuh sangat chaos. Akhirnya Jody ini nggak tidur dan cuma duduk di pinggiran kolam renang di apartemen tersebut. Nah, pada saat itu ia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang ya waktu itu mau ngajak anjingnya buat jalan-jalan pagi kayak gitu. Nah, bapak ini tuh ternyata udah tinggal di apartemen itu selama 25 tahun. Disitulah bapak itu menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi pada apartemen tersebut. Jadi bapak itu bercerita bahwa dulunya apartemen itu ditinggali oleh seorang gadis, namun gadis itu dinyatakan hilang sejak 31 Januari 1976. Dan belum ditemukan sampai detik ini, sampai video ini dibuat, belum ditemukan juga gadis tersebut. Nah, sejak menghilangnya gadis tersebut, apartemen 14 ini menjadi angker. Jadi orang-orang yang tinggal di tempat itu selalu gonta-ganti, kayak nggak betah kayak gitu, karena mereka berkata bahwa mereka mengalami hal-hal mistis di apartemen 14 tersebut. Setelah mengalami banyak kejadian, akhirnya Jody pun memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Ia cuma tinggal sekitar 3 bulan di apartemen tersebut. Nah, setelah ia pindah ini, ia tidak mengalami hal-hal aneh. Tapi ini cuma berlangsung sebentar, karena sepertinya hal-hal aneh itu mengikuti Jody. Jadi sebulan setelah kepindahannya, Jody ini kembali bermimpi aneh. Mimpinya ini sama kayak mimpi-mimpi yang pernah ia alami di apartemen 14. Nah, pada saat itu Jody ini tuh udah kayak apa ya, punya pacar baru, jadi udah menjalin hubungan dengan orang baru. Nah, pacarnya ini tuh menunjukkan sebuah koran lama, yang di koran lama itu diberitakan tentang hilangnya seorang gadis di tahun 1976. Dan kalian tahu, gadis inilah yang pernah tinggal di apartemen yang pernah ditinggali oleh Jody, atau apartemen 14. Gadis ini bernama Mary Elizabeth Spenheke, yang biasa dipanggil Mary Liz.
Nah, di koran ini kan ada fotonya dari gadis tersebut. Jody ini iseng atau ya nyoba tanya ke anaknya. Jadi dia tanya, apakah anaknya ini pernah melihat gadis tersebut? Dan kalian tahu gimana jawaban dari anaknya ini? Hannah atau anak dari Jody ini menjawab bahwa Dia adalah gadis yang selalu tinggal bersama kita dulu. itu jawaban dari Hannah. Jadi selama ini ya Maylis itu adalah Marlies yang dilihat sama Hannah, yang didadain Hannah, yang disapa hai, itu adalah Marlies. Oh iya, kasus dari Marlies ini menjadi cold case dan masih dibuka sampai sekarang. Diduga Marlies ini dibunuh oleh seorang psikopat yang bernama Cameron Hooker. Tapi Cameron ini tidak dihukum atas pembunuhan Marlies karena sampai detik ini jasad dari Marlies yang menjadi satu-satunya bukti tidak pernah ditemukan. Di mimpi-mimpinya terakhir, Jody ini mengaku bahwa ia sering mendengar angka 35.76 dan A17 yang Jody duga menjadi titik koordinat dari letak di mana jasad Marlies ini berada. Oh ya, aku bakal bahas kasus Marlies ini minggu depan, jadi buat kalian yang belum subscribe channel aku bisa di subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, itu tadi cerita tentang kejadian-kejadian horor yang terjadi di apartemen 14. Menurut kalian mana yang paling serem? Dan mungkin kalian pengen nyoba buat tinggal di apartemen tersebut, kalian bisa langsung aja ke Chico, California, karena sampai detik ini apartemen tersebut masih beroperasi atau masih ditinggali kayak gitu. So, thank you terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. See you at the next video. Bye. Assalamualaikum. 126끝